Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Ustadz Minugah. Kita akan membahas kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Baik Pak Ustadz, kami selama ini kurang paham tentang ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Di ayat berapa? Ayat 286. Coba. Ayat terakhir berarti ya? Ya, terakhir 286. 286. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulkannya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir." Begitu Pak Imam. Ayat ini turun setelah ayat 284. Setelah itu turun 285. Setelah itu turun 286. Nah, mari kita baca. Saya baca ya dari 284. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, nanti setelah selesai ini kita langsung ke 2526 ya. Ya, silakan. Nah, ayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ya. Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menuturkan bahwa ketika turun surat Al-Baqarah ayat 284, para sahabat berkeberatan setelah membaca ayat ini. Lalu mereka para sahabat mendatangi Rasulullah SAW sambil berlutut di hadapan Rasulullah SAW. Mereka para sahabat berkata, "Kami tidak mampu," maksudnya ya Rasulullah, "kami tidak mampu melaksanakan yang diberitakan pada ayat ini," maksudnya ayat 284. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian akan berkata sami'na wa asaina seperti yang diucapkan kaum ahli kitab sebelum kamu? Ucapkanlah sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir." Nah, setelah mendengar itu, maksudnya para sahabat setelah memahami, akhirnya para sahabat terbiasa dengan bacaan tersebut yang tadi bacakan, maka turunlah ayat 285. Setelah itu turun 286. Nah, jadi maksudnya begini kan, waktu perang Badar, Ya. banyak para sahabat Rasulullah SAW. Kan Rasulullah SAW
kadang sahabat itu kan ribuan. Ya. Nggak, waktu itu tidak istilahnya kontrol, Rasul namanya banyak. Ya. Kemudian setelah perang, istilahnya mereka ini membohong para sahabat. Ya. Kami alhamdulillah ikut perang juga kami, gitu, membohong padahal dia ingin dapat pujian. Kami perang paling terdepan ya Rasulullah. Nah, membohong. Gitu. Jadi makanya di sini keberatan setelah membaca 284 ini dibaca oleh mereka, maksud setelah turun maksud. Ya. Dibaca oleh mereka keberatan, dia ketemu, wah, jangan-jangan ketahuan. Maka kata Allah mengetahui yang di langit, yang di bumi, apalagi yang di hati kalian. Jangan berbohong kepada Rasulullah, istilahnya, gitu kan? Seperti itu. Jadi kami merasa keberatan, maka mendatangi Rasulullah sambil berlutut mereka. Maka kata Rasulullah, apakah istilahnya kalian akan mengatakan sami'na wa asaina seperti ahli kitab terdahulu? Jadi kan kalau ahli kitab terdahulu mendengar tapi mereka tidak mempedulikan, gitu. Jadi disepelekan istilahnya. Jadi katakanlah sami'na wa ta'na ghufrana rabbana wa ilaihil masir. Maksudnya supaya Allah mengampuni. Nah, jadi maksudnya, maka setelah itu para sahabat terbiasa sami'na wa, setelah sholat dan sami'na wa ta'na ghufrana rabbana masir. Tetapi yang membohong ini merasa keberatan, ketahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ini. Kemudian di ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaihil masir. Rasul Muhammad beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya, maksudnya dari Tuhan yang disembahnya. Ya. Maka kalian tidak akan beriman, istilah Rasulullah saja beriman, kok kalian apa ragu-ragu, misalkan gitu. Demikian pula orang-orang yang beriman, yang mengikuti Rasulullah, maksudnya beriman kepada apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Jadi orang lain itu beriman, masa kalian tidak seperti mereka beriman, istilahnya begitu. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, maksud di sini kan kitabnya, maksudnya kitab Allah, dan rasul-rasulnya, maksudnya Rasulullah. Beriman kepada semua rasul-rasul istilahnya yang terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, maksudnya gitu. Mereka para sahabat berkata, kami tidak membeda-bedakan akhirnya. Ya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, maka setelah mereka berdoa ini, turun lagi ayat kepada Rasulullah. Tidak tahu, tidak mendengar mereka ini berdoa. Berdoa ini maksudnya. Kemudian turun ayat, nah ini, oh mereka berdua berdoa nih, gitu, turun ayat ini, gitu. Berarti Jadi, para sahabat lah yang berdoa itu. Jadi kan istilah setelah bertanya berlutut nih, Ya. keberatan tadi di Ya. ayat 284. Ah. Belum turun ayat ini. Kemudian setelah itu turun ayat ini, Rasul Muhammad beriman kepada Allah. Turun kepada Muhammad itu ayat ini. Oh, berarti mereka alhamdulillah sudah beriman nih. Nah, gitu. Kemudian tidak membeda-bedakan, alhamdulillah istilahnya. Ya. Ternyata mereka berdoa, misalkan. Jadi Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad menurunkan ayat ini, bahasa para sahabatnya berdoa, maksudnya gitu. Turun kepada Nabi Muhammad SAW, gitu. Oh, Gitu. itu penjelasan ayatnya. Ya. Nah, kemudian di ayat 286 yang Ya. tadi ya. Ya. Kita langsung ini aja ya, terjemah walaupun berbeda sedikit. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Setelah mereka tadi istilahnya dijelaskan, setelah turun 284, terus 285, kemudian turun lagi 280 memberitahu kepada Nabi Muhammad.
Jadi dan mereka pun berdoa, Muhammad istilahnya berdoa Ya. ini. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini pemberitaan dari Allah kepada Muhammad supaya mereka tahu. Tapi dicantumkan doa-doa mereka. Maksudnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini orang yang buta, orang yang pincang, mereka ingin ikut perang. Ceritanya, tapi Allah mengetahui hatinya, benar ini orang. Seandainya istilahnya sehat ini, mereka terdepan ini, Allah mau tahu. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalian tidak sanggup, saya ampuni. Kalian sudah beriman kepada aku, ingin perang, namun kalian tidak sanggup, tidak mampu untuk perang. Melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang sanggup-sanggup saja, yang tidak sanggup jangan. Kalian tidak sehat misalkan. Kemudian ada orang yang membawa kami perang. Nah, Allah tidak membebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi tidak membebani kepada orang yang pincang, kepada orang yang lumpuh, sesuai dengan kesanggupannya. Yang sanggup untuk perang membohong, padahal hatinya tidak sanggup, takut mati, takut apa, alasan kepada Rasul kami ikut perang, padahal enggak, gitu kan. Kemudian ya kami potong dulu. Itu la yukallifullah, dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Berarti ada sahabat pingin ikut perang, tapi dia dalam keadaan pincang maupun buta. Berarti itu tidak mampu. Itu jadi Allah tidak membebani gitu kepada orang yang punya gitu, yang mau perang. Tidak membebani, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang sesuai dengan kesanggupan yang kamu tidak akan sanggup. Seperti itu. Iya, gitu istilahnya kan. Lalu ada pada sahabat itu, ada yang katanya dia tahu hatinya. Ada yang benar-benar, ada yang membohong. Iya, Allah yang tahu kepada mereka, bukan mereka kepada Allah. Ya. Jadi Allah tahu kepada orang yang buta, orang yang pincang mau perang, cuman mereka tidak mampu. Gitu. Seperti itu. Sampai nangis mereka ingin membantu Nabi Muhammad. Allah mengetahui, maka turun ayat ini. Katakan Muhammad kepada orang yang pincang, Allah tidak membebani seseorang. Enggak berdosa mereka, bakal diberi pahala. Gitu. Karena mereka udah tidak sanggup mampu lagi untuk berperang seperti itu. Jadi melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi yang sesuai dengan kesanggupannya, saya yang tidak sanggup tidak dibebani. Nah, kemudian mereka yang membohong nih, dia mendapat siksa dari apa? Dari kejahatan yang dia perbuatnya. Jadi orang itu jahat kepada Rasulullah. Termasuknya karena ngebohong. Gitu, mendapat siksa. Nah, itu maksudnya. Begitu, pahamnya. Jadi dan dalam arti begini, yang benar-benar ikut berjuang di jalan Allah dengan Nabi Muhammad SAW akan mendapat pahala, maksudnya kebajikan. Dan istilahnya kejahatan yang diperbuatnya istilahnya akan mendapat siksa. Mereka istilah sampai menangis juga, makanya sampai taubat mereka akhirnya karena kebohongannya ketahuan. Ternyata mendapat siksa tentang kejahatan yang dilakukan. Saya ini jahat, kata Muhammad. Istilahnya kan, membohong. Gitu. Kemudian mereka berdoa. Mereka berdoa ya Muhammad. Ya istilahnya. Muhammad kan tidak tahu mereka berdoa nih. Diberitahu oleh Allah mereka berdoa di belakangmu istilahnya. Sampai kamu begitu. Ya Tuhan kami, kata para sahabat. Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Tuh, kesalahan mereka akan menerima. Bukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kan orang-orang yang terdahulu kalau istilah kata Allah misalkan balas harus, enggak seperti di zaman Nabi Muhammad, seperti zaman Nabi Musa. Hidung bayar hidung harus, itu sunah-sunah dahulu. Kemudian ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Jadi istilahnya seperti orang-orang hukum-hukum yang diberikan kepada orang terdahulu jangan dipikulkan, gitu. Itu yang tidak dari jadi kami jadi tidak sanggup, maksudnya gitu. Jangan dipikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, gitu maksudnya.
maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Nah, kan begitu. Jadi para sahabat, tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maksudnya menghadapi ini setelah perang Badar, Ya. banyak gunjingan, banyak ejekan, banyak hinaan. Itu perang-perang di situ supaya kami kuat menghadapi mereka nih. Ejekan-ejekan mereka, hinaan-hinaan mereka yang tidak sopan santun kepada Rasulullah, dan juga istilah mengkhianati sebagian istilahnya umat-umat Rasulullah SAW misalkan gitu. Jadi tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir ya Allah. Maksudnya supaya diberi kemenangan. Ya. Kalau istilahnya ini Islam istilahnya punah, hanya orang kafir misalnya yang ada di dunia, bagaimana nanti sudah tidak akan ada yang beribadah kepadamu ya Allah istilahnya. Kan kalau ayat hanya singkat saja, padahal ada implik-implik omongan itu. Jadi inti-intinya saja kalau ayat kan, gitu. Itu yang dimaksud ayat ini. Ini Pak Ustadz menceritakan tentang sebab-sebab yang dimana menceritakan sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah. Lalu sekarang kita implementasikan dengan kehidupan kita sekarang. Contoh secara kepribadian. Ini adakah masuk? Masuk. Ini kan global, bukan untuk orang dahulu saja. Misalkan contoh, Ya. sekarang nih globalnya. Ya. Kata Allah masuk Islam Ya. di dalam Al-Quran. Kemudian kami tidak mau masuk, yang tetap kami akan menganut agama anu misalkan. Ya. Contoh, kata Allah, kalau tidak sanggup terserah, karena aku sudah menyediakan surga neraka, kata Allah kan. Tidak membebani seorang, tidak ada paksaan dalam Islam, tetapi sudah menjelaskan kebenaran istilahnya Islam. Kalau tidak mau, tidak membebani, aku tidak maksa, kata Allah, silahkan. Cuman sudah menjelaskan kebenarannya. Kalau misalkan mau kafir ya silahkan. Aku tidak kerugian, kata Allah, karena sudah menyediakan neraka untuk tempat kalian. Begitu dari ayat ini. Kemudian kata Allah, sholat atau puasa. Ya. Kepada umat-umat Nabi Muhammadnya misalkan. Duh ya Allah, misalkan karena banyak kesibukan, bagaimana? Nah, kewajiban itu tidak bisa tetap. Nah, kewajiban itu walaupun di ujung waktu istilahnya, di tengah atau di awal gitu, maksudnya. Aku tidak membebani seseorang, tidak membebani, kamu tetap bisa tidak harus sholat. Allah tidak begitu. Tidak membebani. Kalau tidak sanggup, tidak maksa. Hanya Allah mengabarkan. Siapa yang ingin selamat, taklah kepada aku, kata Allah. Tidak misalkan mau sholat, mau puasa. Terus orang yang sudah mampu untuk berhaji, tidak mau berhaji. Kata Allah, sudah mampu kamu. Aku akan menghendaki niatmu kalau kamu niat ulang berkehendak. Jadi Allah itu sesuai dengan kehendak manusia. Kehendaknya begini, diikut. Jangankan bagus, jahat diikut. Silahkan. Gitu. Ya. Nah, tidak misalkan mau menghormati orang tua. Sedangkan aku sudah memberitakan harus sopan santun, harus hormat nama, menghormati orang tua. Kamu melunyak, silakan. Kamu membunuh orang tua kandungmu, silakan. Aku tidak membebani. Tidak memberatkan ke kamu kalau kamu maunya begitu, kata Allah. Aku jabah gerakanmu, aku gerakan, tapi setan bagiannya misalnya gitu. Kata Allah, setan bagian kamu tuh gitu. Maka Allah pelindung orang, wallahu waliyul ladzina amanu, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Kemudian yukhrijunahum minazulumati ilan nur. Jadi Allah mengangkat orang itu dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya tadinya tidak tahu, tadinya ini hukum-hukum jadi tahu. Gitu maksudnya. Kemudian walazina kafaru uliya'uhum taghut. Sedangkan istilahnya orang-orang yang kafir itu pelindungnya adalah setan. Gitu, taghut. Gitu maksudnya. Gitu. Allah bukan tidak berkuasa semua supaya beriman. Berkuasa, tinggal dibalikan aja hatinya, tak Islam semua. Tapi Allah menguji. Gitu. Aku ini mau bersembunyi, zatnya yang maha suci aku. Iman tidak aku mengutus seorang rasul. Iman tidak kepada aku memberitakan lewat rasul ini. Gitu. Allah bukan tidak berkuasa menampakkan diri itu, tapi tidak mungkin seperti demikian. Namanya menyuplai manusia.
Baik, Nah, Pak Ustadz. Lalu bisakah kita kaitkan dengan ujian? Ada kadang-kadang kita mengeluh. ada ini ujian Ya, kan, artinya seseorang kan- itu mengeluh, kayaknya kami tidak mampu membebani ini. kan begini. Ah, Itu juga perang, itu termasuk ujian, diuji oleh Allah. Mampu nggak, sanggup nggak nih? walaupun dalam masalah pribadi contohnya. Ini misalkan global Ya, sekarang keluhan ujian. kami, aku ini udah berat betul ini. Nah, Bagaimana? ujian itu. Itu Sabar ujian. tidak. Dari sini juga. Berarti dia udah tahu kemampuan kita seperti Iya. Jadi sekaligus menurunkan ayat ini, tapi Allah mengetahui sampai akhir jam, sampai kiamat itu. Mengetahui, maka disekaliguskan di ayat ini. Gitu. Karena Allah tidak akan berfirman lagi, cukup satu Al-Quran. Tidak akan misalkan menurunkan hukum lagi, cukup satu Al-Quran. Nabi sudah tidak ada. Tidak akan berfirman lagi. Hanya kepada malaikat saja. Baik, terus kalau kita menyikapi permasalahan pengeluhan, terutama pada diri kita tentang ayat ini, kira-kira sikap yang paling bijak untuk kita lakukan gimana nih, Pak Ustadz? Kita ujian ini begitu berat umpamanya dalam diri kita. Lalu kita bagaimana menyikapi itu permasalahan keluhan kita itu Pokoknya sendiri? begini aja. Kita sering hiburannya hiburan dengan sholawat, gitu aja. Ya. Kalau kita keluar dalam keluarga, kalau kita lagi bertengkar, tinggalkan dulu. Bagaimana cara resolusi, Ya, gitu. Kemudian jangan lupa zikir terus, berzikir pada Allah. Misalkan, jangan dipikulkan beban seperti ini ya Allah. Dari ayat ini juga. ibaratnya mendekatkan diri. Saya hanya kepadamu ya Allah memohon ya Allah. Saya berserah diri kepadamu ya Allah. Angkatlah ya Allah dari kegelapan, angkatlah dari kesulitan ya Allah. Gitu. Tempatkan saya ke tempat kemudahan. Misalkan gimana aja kita bisa pakai bahasa, bisa doa mah, walaupun gak pakai. Gitu. Oh, berarti ini juga ayat doa ini termasuk salah satu bisa kita berdoa dengan ini apapun bentuk masalahnya. Ya, bisa. Seberat apapun bisa Nah, dengan ayat ini. walaupun misalkan mau bicara doanya ini, ya Bisa. bisa. Berarti Itu sudah masuk. tercover semua Allah permasalahan. Allah Maha mengetahui. Yang mengatakan apa tadi? Robbana la tu'akhizna innasina aw akhtana. Berarti ini doa tercover semuanya di sini. Iya. Baik itu Iya. keluhan apapun Nah. bentuknya, bisa dengan ini. Tidak perlu pakai bahasa kita sendiri. Ya. Dengan bahasa ini bisa juga. Bisa, apalagi setelah misalkan kita amal ini boleh disambung dengan bahasa. Boleh. Boleh juga seperti itu. Atau misalkan langsung bahasa boleh, walaupun udah tidak ini. Kan di situ kan pasti kita ada istighfarnya kan dibaca. Ya. Ada sholawatnya istighfar. Oh, mau mantap misalkan baca misalkan. Gitu yang dimaksud. Serumit apapun masalah, walaupun di lubang singa, di mulut singa, dengan berdoa maupun apa itu udah tercover bentuknya di sini. Walaupun jutaan kesulitan akan ada kemudahan. Jadi Allah tidak menyulitkan selama-lama, pasti ada kemudahan. Lalu ada manusia tuh, kenapa lalu kita sering-sering mengeluh? Kadang-kadang kan begini, Allah mengetahui awal dan akhir. Misalkan ini lagi aku uji, padahal Allah mengetahui dia akan melepaskan zikir itu. Allah mengatakan kamu lagi sedang ada kemauan, tapi nanti setelah ini kamu lupa zikir, setelah dikasih kekayaan misalkan. Tapi aku tahu kamu akan jatuh. Tapi dikasih ada yang begitu, itu keadilan Allah namanya. Dikasih setelah lama lupa zikir kepada Allah. Dek, pertama nyenggol orang, ada aja penyebab, denda atau gimana gitu. Ya betul juga ya. Nggak ingat. Itu apa penyebabnya seperti itu? Apakah itu problem Dari ujian kadang-kadang. atau kurang imannya atau gimana? Jadi ada juga orang yang kuat iman diuji juga. Coba ini, jangan-jangan lagi senang saja ini orang ini. Misalkan berbuat baik, zikir kepada, coba diuji dengan musibah, misalkan dari anak atau misalkan ngeluh, bohong kamu. Itu kalau ujian. Padahal Allah, makanya aku nggak bohong katanya, tahu kamu akan mengeluh. Lagu istilahnya tertawa lagi banyak uang, istilah kan begitu orang mah. Ya. Kadang-kadang coba jangan-jangan ibadah kepadaku hanya banyak uang aja. Coba dikasih kesulitan lu bangkrut atau gimana, bisa dagangnya tuh usahanya. Dari situ bohong kamu.
munafik kamu. Gitu. Lupa melepaskan dikit, kamu biasa rajin tahajud, misalnya rajin istilahnya ibadah, gara-gara diuji keluhan begitu sudah lupa kamu, malas, botak. Gitu, catat malaikat untuk dilempar kan. Itu yang dianukan ya. Baik Pak Ustadz, tadi kalau kami dengar dari penjelasannya ada ibaratnya Allah yang mengatur kan? Kata Allah begini, aku ciptakan kamu nih, kamu diberi pinter ngomong, diberi pinter jalan, kan mau kemana jalanmu? Aku tetap kamu akan beri kesehatan, mau jahat mau benar, gitu. Kalau misal kan ada keburukan datang dari Allah, berarti tidak dosa kalau begitu dong, karena keburukan dari Allah. Nah kan, kalau kurang memahami. Jadi istilah maunya buruk ya Allah berikan keburukan untuk nerakanya gitu. Jadi kamu pinter ngomong, aku kasih kamu ini pinter ngomong, silahkan mau digunakan kemana omong-omong ucapanmu. Nipu, banyak ngolok-ngolok orang, nipu, kan Allah tidak nyuruh. Berarti gitu. Begitu si A diciptakan ada kebebasan, berarti dia mau pilih dia jahat, mau pilih yang buruk. Tapi kata Allah, aku sudah memberi petunjuk Al-Quran bahwa ini yang benar, bahwa ini yang jahat. Beriman tidak kamu? Gitu. Gitu. Kan orang banyak menceritakan orang, kan Allah tidak nyuruh, berarti itu suruh Allah kalau begitu menceritakan orang. Baik, jadi iya, jadi kamu dikasih jalan, kasih sehat, kasih mendengar, mau digunakan kemana silahkan. Gitu. Aku kasih umur sekian kamu. Kata Allah kan. Ini Pak Ustadz, berarti ayat ini walaupun pendek begini penjelasannya luar biasa. Luar biasa, banyak ini. Jutaan kalau dihitung dari ayat satu ayat ini. Nah, itu yang itu. Makanya orang membohong aja, kami ikut perang ya Rasulullah turun ayat. Allah mengetahui apa yang ada di langit, yang dalam hati, apalagi yang ada di hati kamu. Jangan membohong sama Rasulullah. Gitu. Kamu ngaku-ngaku pengen dipuji sama Rasulullah, ikut perang padahal enggak. Pak Ustadz, bagaimana kita bisa mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita jangan sampai terlalu sering mengeluh pada diri kita, dan bagaimana menyikapinya, dan cara kita supaya menyikapi itu kita dengan tenang hati, ridho dan ikhlas. Pokoknya begini aja lah dari ayat ini kan di sini. Jadi kata Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Misalkan Allah tidak memberi keberatan, cuman hanya Allah menawarkan gitu aja. Tentunya kita ini lari kepada iman takwa saja. Jadi bagaimana caranya kita supaya selamat dari godaan-godaan iblis dan setan, gitu aja. Jadi banyak zikir, banyak istilahnya. Itu caranya. Nah, salah satu caranya. Terutama biasa misalkan seminggu sekali ibadah kepada Allah, rutinkan sesuai waktu gitu. Insya Allah itu. Cuman jangan menerima benar, Allah tidak suka kepada orang yang menerima benar sendiri. Saya misalkan ibadah terus sudah yakin saya ke surga, itu yang akan dikenarakakan. Mengaku-ngaku. Berarti membenarkan diri juga tidak. Jadi tidak boleh. Jadi tentunya kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, itu aja, untuk menghindarkan ujian dan cobaan, keluhan-keluhan itu aja, mendekatkan diri. Itulah kuncinya. Makanya orang-orang yang sholat itu akan tentram, akan tumanina. Kan sudah dijelaskan di Al-Quran. Terima kasih kalau gitu Pak Ustadz Mulugah. Kali ini penjelasan surat Al-Baqarah ayat 286. Sudah banyak penjelasan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami akhiri dengan kataan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.